Halo guys, selamat datang di Seeker. Saya akan membahas gembong narkoba terkaya sepanjang sejarah dunia. Dia adalah Pablo Escobar. Nama panjangnya adalah Pablo Emilio Escobar Gaviria. Dia lahir pada tanggal 1 Desember 1949 dan meninggal pada tanggal 2 Desember 1993 pada usia 44 tahun. Jadi dia meninggal satu hari setelah dia merayakan ulang tahunnya, dia mati tertembak. Dia adalah pendiri sekaligus pemimpin dari Medellin Cartel. Dan dia mendapat julukan sebagai Raja Kokain dan disebut kriminal terkaya sepanjang sejarah dunia. Dengan estimasi kekayaannya adalah sekitar 30 miliar US dollar. Kalau kita kurs ke rupiah dengan 15.000 itu sekitar 450 triliun rupiah. Dia dilahirkan di provinsi Rio Negro dan dia bertumbuh dewasa di kota Medellin, negara Kolombia. Dia masuk Universitas Autonoma Latinoamericana, tetapi dia keluar tanpa gelar. Dan setelah keluar kuliah, dia langsung melakukan hal-hal kriminalitas seperti menjual rokok ilegal, menjual tiket lotre palsu, dan juga dia pernah berpartisipasi dalam pencurian kendaraan bermotor. Dan pada awal 1970, dia bekerja pada penyelundup-penyelundup ilegal dan seringkali dia menculik dan menahan orang untuk tebusan. Dan pada akhirnya, tahun 1976, dia mendirikan Medellin Cartel dan dia mendistribusikan kokain sendiri. Dan pada tahun 1980, diperkirakan Pablo ini sudah mendistribusikan kokain sebesar 70-80 ton per bulan ke Amerika Serikat. Sehingga ia disebut menjadi orang terkaya di dunia. Untuk mempertahankan posisinya, dia harus berhadapan dengan lawan di dalam negeri maupun di luar negeri. Sehingga ini menyebabkan banyak terjadinya pembantaian dan pembunuhan seperti polisi, hakim, rakyat biasa maupun politikus. Sehingga ini menjadikan posisi Kolombia sebagai negara dengan tingkat pembunuhan nomor 1 di dunia. Namun dia adalah seorang yang dermawan terhadap rakyat kecil, sehingga ia dijuluki sebagai Robin Hood. Dengan kepopulerannya ini, banyak orang yang mengaguminya, sehingga membuat dia untuk terjun ke dunia politik pada tahun 1982. Dan dia terpilih sebagai anggota alternatif dari Kamar Perwakilan Kolombia yang mewakili Partai Liberal Kolombia, atau di Indonesia disebut anggota DPR, guys. Dan ini pun juga dia bertanggung jawab dalam pembangunan rumah sakit, sekolah, bahkan tempat-tempat ibadah. Namun eksploitasi kekuasaan politiknya ini tidak disukai oleh negara Kolombia dan juga Amerika karena latar belakang dari Escobar. Dan Escobar merasa pemerintah mengganggu jalan politiknya sehingga mendorong dia untuk melakukan kekerasan. Dan dia diduga sebagai otak dari pemboman kantor Departemen Pertahanan atau Ketahanan di Kolombia yang menewaskan 63 orang dan mencederai sekitar 1.000 orang. Dia juga diduga melakukan atau terlibat dalam pemboman pesawat Avianca Flight 203 yang menewaskan 107 orang. Tindakannya ini dipercaya karena saingannya atau musuhnya berada di dalam pesawat tersebut. Dengan kekerasan seperti ini, tekanan terhadap Escobar menjadi sangat besar. Bukti-bukti pun mulai ditemukan. Sehingga akhirnya Escobar membuat kesepakatan dengan Presiden Kolombia saat itu yang bernama Cesar Gaviria untuk Escobar menyerah dan ditahan selama 5 tahun. Dan kesepakatannya adalah Escobar tidak akan diekstradisi ke luar negeri, yaitu Amerika. Karena kita tahu Amerika sangat ingin menangkap Escobar. Karena Escobar juga adalah pemasok kokain terbesar ke Amerika. Dan yang luar biasanya, Escobar boleh membangun penjaranya sendiri. Dan dia menamakan penjaranya La Catedral. Di sini bukan penjara, guys, karena Escobar hidup dengan sangat enak. Selain dia dijaga oleh bodyguard-bodyguardnya sendiri,
dia pun mendapat perlindungan dari otoritas negara Kolombia, sehingga membuat musuh-musuhnya lebih sulit untuk menyerangnya. Namun ia mendapatkan kabar bahwa akan ada penyerangan oleh pemerintahan dengan tujuan ingin memindahkan Pablo ke penjara normal. Pada tanggal 22 Juli 1992, La Katedral dikepung oleh tentara Kolombia dengan tujuan untuk memindahkan Pablo ke penjara normal, di mana dia tidak dapat memiliki kekuasaan istimewanya lagi. Dan oleh karena itu Pablo melarikan diri. Pengepungan ini dilakukan pemerintah karena mendapat kabar kalau Pablo masih menjalankan bisnis narkobanya di dalam penjara La Katedral, bahkan lebih besar dari sebelumnya. Dan hal ini terdengar oleh DEA atau Badan Anti Narkotik Amerika, yang di Indonesia dikenal sebagai BNN. DEA merasa bahwa Pablo telah melanggar kesepakatan awal. Pada akhirnya, Presiden Gaviria mengirimkan wakil menteri hukumnya yang bernama Eduardo Sandoval untuk bernegosiasi dengan Pablo. Tetapi Pablo langsung menelepon ke Presiden Gaviria melalui Sandoval dan menyuruh Presiden Gaviria untuk segera menarik pasukannya. Jika tidak, akan ada konsekuensinya. Namun Presiden Gaviria ini tidak mengangkat telepon dari Pablo. Dan akhirnya Sandoval menjadi tawanannya Pablo. Kemudian Presiden Gaviria mengirimkan tim negosiasi ke lapangan. Tetapi tidak ada hasil. Dan Presiden Gaviria mencurigai bahwa orang-orang itu sudah menjadi bawahannya Pablo. Pablo harus hidup dalam pelarian dan berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat yang lainnya agar tidak tertangkap. Dan yang luar biasanya guys, Pablo harus membakar tumpukan uang senilai 2 juta US dollar hanya untuk menghangatkan tubuh putrinya, karena putrinya mengalami atau mengidap penyakit hipotermia. Ini sekitar 30 miliar rupiah guys, dibakar gitu saja. Tujuannya hanya untuk menghangatkan tubuh putrinya. Jadi sebenarnya Pablo ini adalah seorang family man. Dia seorang yang sayang sama keluarganya. Setelah pelariannya itu, Pablo Escobar melakukan komunikasi radio dan dia mengatakan bahwa dia akan menyerah jika dia dibiarkan hidup dan tinggal di penjara Envigado, asal dia dijaga oleh tentara-tentara PBB. Dan di dalam pelariannya ini, musuhnya mengejar Pablo Escobar yang dikenal sebagai Los Pepes. Ini adalah korban-korban kejahatan Pablo Escobar yang dibiayai oleh kartel pesaingnya. Dan di dalam pelariannya terdengar kabar bahwa Pablo sedang berada di perumahan di Los Olivos. Dan setelah dikejar, diserbu, didobrak rumahnya, Pablo akhirnya melarikan diri sampai ke atap. Dan setelah di atap, Pablo ditembak sebanyak 3 kali dan akhirnya dia meninggal. Tetapi menurut anaknya yang sekarang sudah menjadi seorang arsitek, Pablo ini menembakkan dirinya sendiri. Dan Pablo pernah berkata kepada anaknya, kalau daripada dia ditangkap, lebih baik dia bunuh diri atau menembak diri sendiri. Dan menurut anaknya, Pablo pernah berkata di dalam senjatanya ada 15 peluru, 14 peluru untuk musuh dan 1 peluru untuk dirinya dia sendiri. Tetapi menurut laporan otopsi, jika orang menembak diri sendiri, di daerah yang ditembaknya ini ada serbuk musiu. Tetapi ini bersih atau tidak ada sama sekali, berarti artinya Pablo ditembak dari jarak jauh. Setelah kematiannya, Pablo Escobar ini menjadi sebuah mitos dan juga daya tarik bagi banyak orang termasuk turis-turis. Meskipun dunia termasuk Kolombia berpikir sebaliknya, karena mereka menganggap kalau Pablo itu seorang penjahat dan pembunuh. Bahkan orang-orang yang ada kaitannya dengan Pablo ini menjadi sulit hidupnya. Oleh karena itu, keluarganya mengembalikan semua aset dan uang-uangnya kepada lawan-lawannya dan mereka tidak mau lagi ikut campur di dalamnya. Mereka mengganti identitasnya dan hidup tenang di Argentina. Escobar memiliki 1 istri dan 2 anak. Istrinya bernama Maria Victoria Henao dan anak-anaknya bernama Joan Pablo yang mengganti nama menjadi Sebastian Marroquin dan adiknya bernama Manuela Escobar.
Anaknya Sebastian Maropin ini sudah banyak diundang ke acara-acara talk show. Kisah hidup Pablo Escobar ini sudah banyak difilmkan, dan salah satunya adalah Bluffing Pablo yang diperankan oleh Penelope Cruz dan Javier Bardem sebagai Pablo. Dan film yang sangat direkomendasikan untuk ditonton adalah serial yang berjudul Narcos yang dikeluarkan oleh Netflix. Walaupun cerita Pablo ini sudah berlalu sekitar 30 tahun, kru film atau orang yang mencari lokasi film untuk syuting film Narcos ini dibunuh pada tahun 2017. Jadi sangat-sangat kontroversial cerita Pablo ini, guys. Pesan yang dapat kita pelajari dari cerita Pablo Escobar ini adalah kita bisa belajar untuk mencukupkan diri dan selalu bersyukur. Karena kalau ambisi kita terlalu besar, akan mengorbankan banyak hal. Dan yang menjadi lawan terbesar kita adalah diri kita sendiri. Oke guys, saya Billy Glenn dari Seeker TV. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai berjumpa lagi di cerita berikutnya.